Selamat datang di channel Korota Kawata Channel Mewah, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKUROTAK. Nanti kalau langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1313 ini, saya membuat rekap ya dari hasil pengumuman tes P3K tahap 2 yang kemarin. Nah, jadi hasil rekapan saya ini saya pecah menjadi 2 ya. Jadi untuk yang daftar guru di negeri, honorer di negeri yang belum lulus P3K tetapi punya sertifikat, mempunyai sertifikat pendidik tetapi belum lulus P3K ya di negeri. Dan yang bagian kedua itu yang di swasta dan lulusan PPG. Jadi saya tidak tahu ini yang ini itu lulusan PPG atau swasta gitu. Yang jelas ini bisa ikutnya di tahap kedua. Otomatis yang ini bukan dari negeri gitu. Jadi sebagian dari swasta, sebagian dari lulusan PPG. Jadi tidak bisa dipukul rata semua dari swasta atau semua dari lulusan PPG gitu ya. Nah, ini daftar namanya, kemudian saya sudah rekap semuanya ya. Jadi totalnya untuk yang di negeri ya, honorer guru matematika yang di negeri yang punya sertifikat pendidik tetapi belum lulus P3K itu ada 22 orang. Jadi ini sudah berkurang ya, dari kemarin kan yang punya sertifikat itu di negeri itu banyak juga. Jadi tidak hanya swasta dan lulusan PPG ya, di negeri pun banyak. Tetapi sudah banyak yang lulus di tahap 1 dan tahap 2. Yang lulus itu sudah banyak dan tersisa 22 orang. Ya. Di negeri tersisa 22 orang. Jadi nanti kesempatan yang di negeri itu ketika tahap 1 mungkin bisa habis ini nanti ya. Kalau misalkan di tahun 2022 nanti tahap 1 ada formasi lagi, mungkin ini akan habis gitulah. Ya semoga saja habis gitu. Kemudian untuk yang di swasta dan lulusan PPG ini saya buat rekapnya dari satu provinsi ya di Jawa Tengah. Ini untuk SMA SMK ini totalnya ada 561 guru ya dari lulusan PPG dan guru swasta digabung itu. Nah, kemudian ini ya, ini kan saya ambil dari hasil pengumuman itu. Di sini saya tuliskan di sini kan ini seperti ini, itu mendaftar di Rembang, ini mendaftar di Salatiga, mendaftar di Wonosobo gitu ya. Kemudian Purbalingga, Banjarnegara, Batang, Karanganyar, Sukoharjo, Semarang Kota, Semarang Kabupaten, kemudian Kendal, Magelang, Pekalongan Kabupaten. Kemudian ini nggak ada Pekalongan Kota, ini kayaknya tidak ada formasinya ini. Kemudian Jepara, Pati, Demak, Boyolali, Brebes, Kudus, Sragen, Klaten, Cilacap, Banyumas, Grobogan, Pemalang, Temanggung, Blora, Tegal Kota, Tegal Kabupaten, Wonogiri. Nah, itu ya. Jadi ini sudah saya buat rekapnya, yang punya serdik ini totalnya ya. Jadi di Kebumen itu yang dari negeri itu ada 2 gitu yang punya sertifikat pendidik dari negeri. Kemudian dari swasta dan lulusan PPG itu saya tidak tahu, kemungkinan ini habis ya, formasinya habis di tahap 1. Berarti tidak ada belum diketahui ini yang dari lulusan PPG dan swasta yang mendaftar di yang dari Kebumen itu berapa gitu. Nah, ini saya buat rekap berdasarkan urutannya ya. Jadi peluang lulus teman-teman ya. Jadi kalau misalkan besok di tahap 1 ini kan nanti masih ada tahap 3. Kemudian di tahap 1 nanti peluang lulus buat teman-teman ya. Itu yang tidak ada saingan punya serdik, kemungkinan itu ada di sini ya. Untuk tahap 1 ya. Salatiga, Semarang Kabupaten, Brebes, Jepara, Temanggung, Pekalongan Kabupaten ya, Kabupaten Pekalongan, Kudus, kemudian Batang, Kota Tegal, Purbalingga, Karanganyar,
kemudian Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kendal. Nah, mana tadi? Nah, itu adalah kota-kota yang kota-kota dan kabupaten yang tidak ada guru matematika yang memiliki sertifikat pendidik di negeri ya. Sehingga di tahap 1 kemungkinan peluang lulusnya tinggi gitu. Tapi dari ini semua ya, yang di negeri kan tinggal 22 orang kan. Jadi kemungkinan kalau misalkan teman-teman lulus passing grade ya untuk yang di negeri ini ya, tahap 1 nanti lulus passing grade, ada kemungkinan lulusnya itu lumayan tinggi lah, karena di satu provinsi itu hanya ada 22 orang yang punya sertifikat pendidik. Nah, dan yang paling banyak ya kabupaten atau kabupaten yang paling banyak memiliki sertifikat pendidik, guru honorer negerinya yang paling banyak memiliki sertifikat pendidik itu adalah di Banyumas, itu ada 5, itu yang paling banyak. Selanjutnya yang paling banyak kedua adalah Klaten, itu ada 4, dan dilanjutkan Boyolali ada 3. Hanya itu saja, satu kabupaten hanya ada segini gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar, peluangnya itu tinggi untuk bisa lulus, itu tinggi. Nah, jika ada formasi lagi ya itu tinggi. Nah, kemudian kalau di tahap 1 nanti sudah beres, kemungkinan tahap 2 peluang lulusnya tertinggi itu menurut saya itu mungkin ini ya. Entah ini Kebumen karena saya belum tahu, belum jelas ini. Salatiga ya, ini karena ada totalnya itu hanya ada swasta itu dari guru swasta dan lulusan PPK itu hanya ada 4. Yang punya sertifikat pendidik yang belum lulus itu hanya ada 4. Kemudian di Rembang itu ada 4 totalnya ya, 1 dari negeri, 3 dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian Banjarnegara itu ada 4, 1 dari negeri dan 3 dari lulusan swasta dan lulusan PPG. Kemudian Kabupaten Semarang itu totalnya ada 7. Nah, itu semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Nah, kemudian untuk Brebes ini ada 11, semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Jepara juga ada 14, ini juga semuanya dari lulusan PPG dan swasta. Kemudian Magelang ini 1 dari negeri ya, masih tersisa 1 dari negeri. Kemudian di swasta dan lulusan PPG itu ada 13. Nah, Temanggung itu 15 ya, total yang pemilik serdik yang belum lulus itu ada 15, semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Cilacap itu ada 15, 1 dari negeri dan 14 dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian untuk Pekalongan, Kabupaten Pekalongan ya, ini ada 16 ya, ini semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Kudus juga sama, ada 16, ini dari swasta dan lulusan PPG semuanya. Sukoharjo ini 1 dari negeri dan 15 dari swasta dan lulusan PPG. Batang dan Kota Tegal ini sama ya, 17, semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian Purbalingga ini ada Purbalingga dan Karanganyar ini sama ya, 19, semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian untuk Blora dan Demak ini sama, 19, 1 dari negeri dan 18 dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian untuk Pemalang dan Wonogiri ini sama, 2 dari negeri dan 18 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 20. Untuk Wonosobo ini juga dan Kabupaten Tegal ya, Wonosobo dan Kabupaten Tegal ini sama, 22 ya. 22 totalnya itu semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Untuk Kota Semarang ini ada 2 dari negeri dan 20 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 22. Sragen ini 1 dari negeri, 22 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 23. Kendal ini ada 24, semuanya dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian Klaten ini 4 dari negeri, 21 dari swasta dan lulusan PPG. Kemudian Pati 2 dari negeri, 25 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 27. Gerobokan ini 2 dari negeri, 31 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 33. Boyolali ini 3 dari
negeri 34 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 37. Nah, yang paling parah ini, yang paling banyak ini Banyumas ya. 5 dari negeri dan 65 dari swasta dan lulusan PPG, totalnya 70. Nah, jadi secara keseluruhan di Jawa Tengah itu ada 22 guru matematika ya di negeri dan 561 guru swasta dan lulusan PPG yang belum lulus P3K ya, mempunyai sertifikat pendidik tetapi belum lulus P3K. Jadi totalnya baik negeri swasta maupun lulusan PPG ada 583 guru SMA, SMK, negeri, swasta, dan lulusan PPG yang belum lulus P3K. Totalnya ada segitu, 583. Nah, saya sudah buat rekapnya di sini ya. Nilai-nilainya ini untuk yang negeri ini 22 ya, ini tidak perlu saya bacakan ya, apa perlu ini. Ini saya belum buat rekap yang ini, yang tertingginya. Kalau nilai tertingginya, kalau dari Rembang ini yang swasta dan lulusan PPG ya, nilai tertingginya dari Rembang ini Markolis ya 721 nilainya. Kemudian yang Salatiga ini Muhammad Agus Widodo 727. Wonosobo ini Priyanto 729. Kemudian Purbalingga ini 732 ya. Isnaini Tohirotus Sitkiyah. Nah, kemudian Banjarnegara ini Ana Kusumaning Wardani ini 726. Batang Ahmad Nur Hidayat ini 733. Tinggi ini ya 733. Lumayan tinggi ini. Karanganyar ini yang paling banyak ini 736. Purwaningsih ini nilai tertinggi ini. Nilai tertinggi punya sertifikat pendidik tetapi belum lulus. Nilai tertingginya ada di sini 736. Ini Purwaningsih ini dari Karanganyar. Itu yang tertinggi ya se-Jawa Tengah. Kemudian dari Sidoarjo itu 732, ini Mimin Mariamah Sukoharjo ya. Kemudian dari Kota Semarang ini Anis Indri Hastuti 733, Kota Semarang ya. Kemudian Kabupaten Semarang ini Ika Sri Widyaningrum 728. Kemudian Kendal ini 732, ini Devrisa Prastianugraha. Kemudian Magelang ini 731, ini Ari Sariyati. Kabupaten Pekalongan ini 728, ini Mustafa. Jepara 731, Lisa Kusuma Dewi. Pati 733, Listiadi. Demak 731, ini Malihah. Boyolali 733, Siti Nurzianah. Kemudian Brebes ini Abdul Hakim Fahih ini 729 ya. Kudus ini 734, Ferry Andrianto. Kemudian Novi Kurniasi ini 735, ini dari Sragen ya. Ini tertinggi kedua ya. Tertinggi kedua. Tertinggi pertama tadi kan 736. Tertinggi kedua itu 735, ini dari Sragen. Kalau tertinggi ketiga ini dari Kudus ini 734 ini. Kemudian dari Klaten ini 729, Irene Andita Purnamasari. Kemudian Cilacap 732, ini Karyanto. Banyumas ini 732, ini Sugiarto. Nah, ini Banyumas ini paling banyak ya. Nah, ini Grobogan 732, Kurit Prananjaya. Pemalang 733, ini Nanang Junaidi. Temanggung 730, Kunisa Ardiansari. Blora 732, Suparji. Dan ini Sri Nurrohmatin, sama ya nilainya, ada yang sama. Kota Tegal 731, Agus Winarto. Kabupaten Tegal 732, Wisnu Pramono.
Wonogiri 732, Ginanjar, Puji Astuti. Nah, itu tadi nilai tertinggi dari berbagai kabupaten ya. Tapi kalau secara keseluruhan dari ini ya, tertinggi seprovinsi itu tadi ya, di mana tadi ya? Tertinggi satu provinsi itu tadi Karanganyar kalau nggak salah. Nah, tertinggi seprovinsi yang belum lulus P3K tetapi punya Sardik ini dari Karanganyar Purwaningsih ya 736. Kemudian tertinggi kedua itu mana tadi ya? Tertinggi kedua itu 735. Ini Sragen ya 735, Novi Kurniasi 735 dari Sragen. Kemudian tertinggi ketiga itu ini ya dari Kudus Ferry Andrianto 734 dari Kudus, itu tertinggi ketiga. Jadi tertinggi 1 2 3 seprovinsi yang belum lulus itu ya. Secara keseluruhan. Kalau semuanya dari swasta ini kayaknya. Kalau dari negeri ini berapa nih? 730. Ya, saya tahu kemarin itu yang tertinggi kalau dari negeri ya, mungkin kalau misalkan di tahap 1, tahap 1 teman-teman nanti tes lagi, ini kemungkinan yang tertinggi di tahap 1 ini 732 ini. Dian Riana Hindrawati dari Boyolali. 732. Itu yang tertinggi. 732. Nah, jadi setelah menonton video ini teman-teman bisa mengatur strategi yang mau daftar di mana. Untuk tahap 1 saran saya daftar di untuk tahap 1 ya. Saran saya daftar di yang saya beri 0 ini ya. Tahap 1 untuk guru matematika di negeri. Guru matematika yang ikut tes tahap 1, kalau misalkan besok aturannya masih sama, saran saya daftar saja di ini ya, Solo 3, Kabupaten Semarang, Brebes, Jepara, Temanggung, Kabupaten Pekalongan, Kudus, Batang, Kota Tegal, Purbalingga, Karanganyar, Wonosobo, Kabupaten Tegal, Kendal. Itu yang tidak ada pemilik sardiknya. Untuk guru matematika tidak ada yang memiliki sertifikat pendidik. Sedangkan yang lain itu ada 1 atau 2, maksimal itu ada 5. Di Banyumas itu ada 5. Jadi kalau menurut saya itu peluang untuk honorer negeri ya, peluang untuk lulus itu ya secara murni, ibaratnya apa namanya, tanpa saingan serdik itu lumayan tinggi gitu. Karena yang punya serdik itu hanya sedikit untuk tahap 1. Untuk tahap 2-nya itu yang repot. Jadi untuk saran saya untuk yang di negeri itu usahakan lulus ketika besok di tahun 2022 ada tahap, misalkan aturannya sama, tahap 1, tahap 2, tahap 3 lagi. Ya ini tahap 2 ini sudah habis loh. Biasanya tahap 2 sudah habis karena ini pemilik sardiknya itu terlalu banyak. Sampai 561 ini. Kemungkinan besok kalau ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, nanti tahap 2 langsung habis. Sama seperti kondisi saat ini. Tahap 2 langsung habis. Tahap 3 nggak ada yang bisa daftar di itu. SMA SMK. Jadi syarat saya untuk yang di negeri usahakan lulus passing grade, nilai tinggi biar lulus gitu ya. Jadi nanti soalnya di tahap kedua nanti kemungkinan kalau tidak punya sertifikat pendidik itu akan berat gitu. Jadi ini yang punya sertifikat pendidik ini kesempatan yang tinggi juga karena apa namanya saingannya kan misalkan kayak ini di Rembang ini yang punya sertifikat pendidik hanya 1. Kalau misalkan ada formasi lagi kan paling saingannya siapa kan gitu kan. Entah ada atau tidak gitu kan. Nah, kecuali kalau misalkan nanti ada guru masuk lagi, semoga saja nggak ada. Kalau misalkan teman-teman itu usul supaya tidak ada apa namanya pengangkatan untuk honorer negeri lagi itu, kalau disetujui itu mungkin akan aman gitu lah untuk honorer negeri yang punya serdik. Ya kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Teman-teman kalau misalkan butuh ini mungkin bisa
komentar gitu lah. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Ini video rekapan saya. Kalau misalkan ada kesalahan, harap dimaklumi ya, karena rekapnya itu mungkin agak banyak itu untuk guru matematika gitu ya. Sangat banyak gitu ya. Jadi mungkin teman-teman setelah nonton ini, saya doakan yang menonton video ini nanti bisa lulus gitu. Lulus dan menjadi P3K. Entah di semoga lulus tahun depan lah. Kemungkinan karena yang nonton video ini kemungkinan itu tidak lulus ya, kemungkinan besar. Nah, kalau memang benar yang nonton ini belum lulus, saya doakan bisa lulus di tahun 2022. Bagi yang sudah lulus, saya ucapkan selamat, semangat pemberkasannya, dan teliti gitu ya, diteliti supaya tidak ada kesalahan. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum lulus jangan lupa belajar, semangat belajar. Yang belum punya sertifikat pendidik, berusahalah supaya bisa punya sertifikat pendidik ya. Sudah saya buat videonya ya di video saya sebelumnya. Kurang lebih demikian. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share, nyalakan lonceng, berikan komentar positif sesuai isu video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.